Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membahas tentang doa Yunus. Kita akan membuka bagian Alkitab kita dari Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk setiap kita. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengawali perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya mengambil satu kutipan yang ditulis oleh J.I. Packer. Kurang lebih saya menerjemahkan kutipan ini sebagai demikian, Bapak Ibu. Kutipan ini diambil dari sebuah buku J.I. Packer yang cukup terkenal, yaitu Knowing God. Dan J.I. Packer berkata begini, bagi sebagian besar orang ketika membicarakan tentang anugerah Tuhan, maka orang-orang itu hanyalah berbicara tentang sebuah hal yang abstrak, sebuah hal yang sia-sia saja. Dan mereka bukan memandang anugerah ini sebagai sebuah kuasa yang bisa mengubahkan hidup. Ketika saya membaca kutipan J.I. Packer ini, saya setuju dengan apa yang dituliskan oleh J.I. Packer ini. Karena ketika saya melihat kenyataan fakta bahwa begitu banyak orang percaya di dalam kehidupan setiap kita, di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa setiap orang percaya ini sudah menerima anugerah yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita bisa melihat begitu banyak perbedaan dari orang-orang percaya ini. Seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, mereka adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur di dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang bisa melayani Tuhan dengan begitu militan, dengan sungguh-sungguh ketika mereka melayani Tuhan. Tetapi faktanya di dalam kehidupan kita lihat bahwa di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, yaitu di dalam kesatuan orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu, kita bisa melihat begitu sulitnya mencari orang-orang yang mau melayani di dalam gereja. Yang nggak tahu kalau GKY PIK begitu ya. Waktu sekarang udah deket nih pemilihan pengurus untuk pengurus yang baru begitu ya, atau yang lalu periode kemajelisan. Sebegitu sulitnya untuk mencari orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Padahal seharusnya orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu ketika mereka diminta untuk melakukan pelayanan, seharusnya mereka memberikan dirinya dengan sungguh-sungguh. Bahkan tanpa diminta pun mereka akan memberikan itu. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan anugerah keselamatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Bahwa mereka bisa merasakan ada sebuah kuasa yang mengubahkan hidup mereka, sehingga rasanya mereka saat ini begitu meluap-luap hidupnya dan mereka harus memberikan untuk Tuhan. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Dan inilah yang disebut oleh J.I. Packer, orang Kristen hanya melihat anugerah Tuhan itu sebagai sebuah hal yang ya hanya mengetahui aja, oh ya ada anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya, just sampai di situ aja. Tapi mereka tidak melihat bahwa anugerah itu bisa menjadi sebuah kuasa yang mengubahkan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam buku Prodigal Prophet yang ditulis oleh Timothy Keller menuliskan begini, bahwa di dalam doa Yunus, begitu. Jadi Prodigal Prophet ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Timothy Keller yang membahas tentang kitab Yunus ini. Dan di salah satu pasalnya adalah membahas tentang doa Yunus ini. Dan Timothy Keller melihat begini, bahwa di dalam doa Yunus ini,
kita bisa melihat tentang adanya 3 kebenaran tentang anugerah. 3 kebenaran tentang anugerah yang Timothy Keller mengatakan begini. Ketika kita bisa memahami tentang kebenaran akan anugerah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka itu akan bisa amat sangat bisa menolong setiap kita. Orang percaya yang tahu akan 3 kebenaran ini, untuk mereka punya hidup yang diubahkan. Untuk mereka bisa punya hidup yang lebih baik lagi sebelum mereka mengenal akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Timothy Keller mengatakan begini, anugerah Tuhan itu akan menjadi menakjubkan, anugerah Tuhan itu akan tak henti-hentinya menghibur, anugerah Tuhan itu akan menjadi begitu indah, dan anugerah itu akan membuat kita menjadi rendah hati, yaitu pada saat apa? Ketika kita sepenuhnya percaya, ketika kita sebagai orang percaya sepenuhnya memahami, ketika kita sebagai orang percaya sepenuhnya mengingatkan diri kita sendiri akan 3 kebenaran dari anugerah ini di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama melihat 3 kebenaran akan anugerah ini di dalam doa Yunus. Yang mungkin seringkali kita berpikir, oh saya sudah tahu tentang konsep anugerah ini. Tetapi setidaknya kita akan mengulang lagi dan biarlah nanti di dalam doa Yunus ini ketika nanti di rumah kita juga bisa mempraktekkan dalam doa pribadi kita, tidak salah untuk kita juga menaikkan doa Yunus ini. Tetapi di dalam doa Yunus ini kita bisa memaknai lebih dalam karena di dalamnya adalah berbicara tentang 3 kebenaran tentang apa itu anugerah. Yang pertama adalah kita dalam anugerah itu adalah berbicara tentang kita adalah orang yang layak dihukum karena kita adalah orang-orang berdosa. Lalu kebenaran yang kedua adalah kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang anugerah itu adalah berbicara tentang Allah yang menyelamatkan kita melalui sebuah pengorbanan yang besar. Dan kita akan lihat satu persatu bagian ini Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bagian yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang layak dihukum karena dosa. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat A, di situ dituliskan begini, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Bapak Ibu terkasih, ayat ini atau doa Yunus ini mau menunjukkan sebuah kebenaran bahwa dosa itu adalah sebuah hal yang serius. Bahwa dosa itu bukanlah hal yang main-main. Dan di mana Allah begitu membenci akan dosa ini, sehingga Allah harus menghukum akan dosa ini. Dan dosa ini ditunjukkan di dalam kalimat yang puitis ini, begitu ya, karena doa Yunus ini ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk bahasa yang kiasan yang indah. Jadi ada permainan bahasa di situ dikatakan telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Ini sebetulnya sedang berbicara tentang sebuah tempat penghakiman kekal. Bahwa orang-orang berdosa ini adalah orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran atas hukum-hukum Allah dan mereka selayaknya dihukum oleh Tuhan. Dan kalau kita tahu dalam kisah Yunus, Yunus juga adalah orang yang berdosa, yang melanggar perintah Allah. Sehingga Allah menghukum dia, membuang dia ke lautan yang paling dalam. Dan bahkan masuk ke dalam perut ikan. Begitu ya. Dan ini yang menunjukkan bahwa dosa itu adalah begitu serius. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya atau di tengah-tengah dunia saat ini, doa itu dipandang sebagai sebuah hal yang kurang serius. Dalam artian Timothy Keller mengatakan saat ini dunia sudah mendegradasi dosa. Bahwa dosa itu bukan berbicara tentang sebuah hal yang cukup serius yang perlu kita pikirkan. Tetapi dosa itu hanyalah berbicara tentang sekedar masalah moral, sekedar masalah budaya. Sebagai contoh, upaya degradasi yang diberikan contoh oleh Timothy Keller di dalam bukunya itu adalah berbicara tentang misal kita berbicara tentang LGBTIQ. Kalau kita berbicara tentang LGBTIQ, ini adalah jelas-jelas berbicara tentang pelanggaran yang berkaitan dengan dosa. Bahwa Allah menciptakan di dalam naturnya manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu harusnya laki-laki dan perempuan. Apa yang sudah dilahirkan dari awal laki-laki, maka dia harus tetap jadi laki-laki. Dia tidak bisa berubah gender seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam dunia saat ini, LGBTIQ ini hanya justru didegradasi sedemikian rupa. Yang akhirnya LGBTIQ ini ya, kalau kita tahu begitu di Amerika Serikat, di US itu, bahkan mereka dikatakan, ayo dong kita nih kaum LGBTIQ harus berani speak up.
Gitu. Kita jangan takut ditekan oleh masalah budaya, masalah moral. Karena kan moral ya taunya memang laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kita yang beda ini tidak berani menampilkan diri. Mengekspresikan diri dengan lebih baik lagi. Bahkan kalau disebut dalam, saya lupa bulannya begitu, saya tidak sempat survei, riset begitu untuk dipersiapkan di bahan ini. Tapi mereka akan ada satu masa keluar ke jalan-jalan orang-orang yang LGBTIQ ini yang mengatakan sebagai pride. Mereka bangga begitu ya, menyatakan ya kami nih LGBT ini begitu ya. Kami beda gitu. Kami punya gender yang ya kami mau menyatakan diri kami seperti itu. Jadi dosa itu sudah didegradasi sedemikian rupa menjadi sebuah hal yang berkaitan hanya berbicara ya LGBTIQ ya kalau di dunia timur ya betul ini jadi tabu. Ini bisa disebut sebagai dosa. Tapi ini sebenarnya bukan dosa, ini hanya masalah moral. Kalau kita di dunia barat ini gak ada masalah kok, bisa diterima dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Keller mau mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman the triumph of the therapeutic. Jadi orang-orang diajak untuk melihat bahwa ya ini dosa itu kita gak perlu merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan yang aneh ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang something wrong, kita gak perlu takut untuk sedikit-sedikit dosa. Karena sebetulnya perasaan bersalah atau perasaan malu ini, shame ini, itu bukan karena dosa. Tetapi karena masalah di dalam diri sendiri yang belum dipulihkan. Sehingga kita perlu membangun rasa percaya diri kita perlu berani mengekspresikan diri kita supaya kita tidak merasakan bersalah atau merasa rasa malu itu. Sehingga dosa itu begitu ditekan sedemikian rupa, sehingga itulah yang membuat akhirnya Timothy Keller mengatakan ketika dosa sudah tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang serius, maka kembali ke pernyataan J.I. Packer tadi, anugerah menjadi sesuatu yang abstrak. Karena memang anugerah itu berarti tidak diperlukan selama manusia itu tidak berdosa. Karena kalau hanya masalah tentang shame, tentang masalah budaya, ya kita gak perlu anugerah dari Kristus itu. Gak perlu Kristus datang ke dalam dunia untuk mati untuk setiap kita. Jadi itu hal pertama yang kita bisa lihat tentang adanya degradasi dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam doa Yunus ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak dihukum. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan dosa begitu seriusnya. Sehingga Allah perlu turun tangan untuk menangani masalah ini. Lalu yang kedua, kebenaran dari anugerah yang bisa kita pelajari dari doa Yunus ini adalah kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jemaat yang terkasih, anugerah menjadi sebuah hal yang berharga bukan hanya karena ada dosa yang membuat kita layak dihukum. Tetapi karena kita juga tidak bisa sebetulnya menyelesaikan masalah dosa itu sendiri. Tadi lihat ada satu masalah yang begitu serius, tetapi di dalam masalah yang serius ini kita pun tidak bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Karena buat kita yang mungkin para pebisnis begitu ya, yang punya bisnis yang seringkali menghadapi bisnis yang penuh dengan tantangan, kesulitan, risk begitu ya. Kita mungkin bisa menghadapi suatu saat, ada tantangan yang terbesar pun saya bisa untuk menyelesaikan. Problem terbesar apapun saya bisa menyelesaikan. Tetapi dosa ini adalah problem yang tidak bisa kita selesaikan. Dan disinilah kita bisa melihat ketika kita bisa melihat bahwa dosa ini berbicara tentang sesuatu yang serius dan kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Disitulah baru anugerah itu bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga buat kehidupan kita. Dan kita bisa lebih mensyukuri akan anugerah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai 6b, ada satu bagian yang menarik kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ. Di sini dikatakan begini, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Doa Yunus ini mau menunjukkan tentang fakta tadi, bahwa ada masanya, ada waktunya di dalam dosa itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Yunus sedang mau menggambarkan, memberikan gambaran ayat 5 sampai 6b itu adalah sebuah gambaran keputusasaan. Di situ katakan ada kata mengepung, mengancam, merangkum, membelit, tenggelam. Dan puncaknya apa Bapak Ibu? Berbicara tentang pintu yang terpalang selama-lamanya. Ini adalah berbicara tentang penghakiman kekal yang Tuhan akan berikan untuk setiap kita orang-orang berdosa. Kita nggak bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan di sini memang sekali lagi ini adalah bahasa puisi yang digambarkan seolah memang
Yunus itu sedang tenggelam begitu ya, gambaran di lautan yang begitu dalam itu. Tetapi sebetulnya ini sedang memberikan gambaran tentang penghakiman kekal, bahwa di mana ketika orang sudah masuk ke dalam penghakiman kekal itu, maka orang itu tidak bisa keluar lagi. Orang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga kita perlu memperhatikan dengan serius tentang tadi dosa, tetapi sekaligus di dalam dosa itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, saya ada 2 kisah tentang anak saya begitu ya. Yang pertama adalah saya mau cerita tentang anak saya yang kesulitan ketika dia sedang membuka tutup selai kacang begitu ya. Tapi waktu anak saya sedang kesulitan membuka tutup selai kacang itu, saya memperhatikan terlebih dahulu dari kejauhan dan saya senyum-senyum sendiri begitu ya. Dan anak saya tahu arti senyuman saya. Arti senyuman saya ada sedang dalam tanda kutip begitu ya, sedang kayak mau menguji. Coba bisa enggak nih, bisa enggak gitu ya. Jadi anak saya pun pandang saya sambil jaim, dia berusaha untuk enggak bisa, saya sambil liatin. Bisa enggak ya, gitu ya. Saya dijawab begitu ya. Anak saya masih terus berusaha. Terus akhirnya saya enggak tahan, saya mengatakan, mau dibantu. Terus anak saya karena tahu arti tatapan mata saya gitu ya. Dia bilang, enggak bisa, dia masih buka, terus gitu buka. Terus akhirnya sampai satu titik saya cuma liatin aja begitu ya. Saya diam lagi, saya enggak tawarin bantuan gitu. Tapi akhirnya anak saya bilang, tolongin gitu ya. Akhirnya dia nyerah juga begitu ya. Akhirnya dia nyerah dan akhirnya saya bukain nih begitu ya. Dan akhirnya di kisah yang pertama ini, anak saya ketika menerima botol selai kacang yang sudah dibuka itu, dia cuma berlalu begitu aja gitu ya, berlalu begitu aja, lepas gitu ya. Nah, tapi ada sharing yang kedua begini Bapak Ibu. Sharing tentang ini betul-betul terjadi adalah ketika saya mengajari anak saya belajar berenang. Gitu ya, mengajari berenang. Dan ketika belajar berenang di kolam yang pertama, kami mulai di kolam yang masih bisa berdiri di kolam itu dan dia tidak tenggelam. Tapi saya harus melatih anak saya untuk masuk di dalam kolam yang lebih dalam tentu saja supaya dia bisa belajar berenang dengan baik. Akhirnya saya bawa ke kolam yang lebih dalam dan dia pakai ban gitu ya, pelampung gitu. Nah, tapi karena dia ceroboh dan saat itu saya lagi agak jauh posisinya, pelampungnya tuh dia merosot dari pelampungnya. Jadi dia masuk gitu. Ke dalam gitu, kecelup gitu, lepas gitu, pokoknya bannya lepas gitu, dia kelelep gitu. Dan waktu kelelep dia udah panik gitu, hampir tenggelam. Jadi padahal bannya ada di dekat situ, tapi dia nggak bisa ambil, nggak bisa pegang begitu. Dan saya bilang cuma teriak di situ, cepet itu pegang bannya begitu ya. Dan anak saya udah panik nggak bisa itu, akhirnya saya berenang deketin anak saya dan saya tolong, saya angkat gitu ya. Dan waktu udah diangkat begitu, yang diucapkan anak saya cuma apa? Papa, terima kasih gitu ya. Dia peluk saya sambil menangis begitu ya. Dia udah ketakutan karena udah hampir tenggelam begitu ya, udah hampir mati gitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari 2 kisah itu mau menunjukkan begini. Bahwa kisah yang pertama ada sebuah pertolongan yang diberikan. Sama-sama dari 2 kisah ini ada pertolongan yang saya berikan kepada anak saya. Tetapi respon dari anak saya bisa berbeda. Kenapa? Kalau kisah yang pertama, respon anak saya tidak mengucapkan terima kasih. Karena dalam pikiran dia masih berpikir, sebetulnya saya mampu. Cuma ini lagi sial aja nih, gak bisa buka. Biasanya sih bisa buka selai kacang kok, gitu ya. Dia masih merasa dia mampu, sehingga ketika saya mau tolong, dia merasa, gak perlu ucap terima kasih kok, gitu ya. Saya sebenarnya masih bisa nih, cuma gak tahu kenapa nih hari ini saya gak bisa buka, gitu ya. Tapi ketika anak saya tenggelam, dia udah benar-benar tahu di titik dia hopeless gak bisa ketolong. Dan papinya yang nolong. Dan dia mengucap syukur-syukur banget untuk hal itu. Jadi di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua ini mau mengingatkan kita bahwa semakin kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa yang begitu melilit kita itu tadi. Maka kita akan semakin bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Semakin kita menyadari hal itu. Tetapi ketika tadi dikatakan, Timothy Keller mengatakan juga dalam kasus ini, dalam bagian yang kedua ini, adanya degradasi spiritual. Karena apa? Karena dunia saat ini juga menawarkan agama. Agama yang mengatakan bahwa dengan melakukan ini, melakukan itu, melakukan hal-hal, memberikan persembahan, memberikan rajin beribadah seperti itu, bisa menolong diri kita sendiri untuk kita bisa memperoleh keselamatan itu. Ini disebut sebagai degradasi spiritual. Kalau yang awal tadi adalah degradasi dosa, yang kedua adalah degradasi spiritual. Sehingga berbicara tentang, disitulah maka manusia tidak bisa lagi melihat anugerah ini sebagai sesuatu yang begitu berharga. Karena mereka melihat, saya masih bisa kok melakukan dengan apa yang perbuatan-perbuatan baik yang bisa saya lakukan. Tapi sekali lagi, dosa tidak semudah itu Bapak Ibu. Untuk kita bisa melepaskan diri kita sendiri dari dosa. Dosa itu ibarat sebuah pasir hisap. Di mana kita terhisap di dalamnya, kita nggak bisa keluar dari pasir hisap itu. Harus ada orang lain yang menolong.
Kita nggak bisa tarik kepala kita sendiri keluar dari pasir hisap. Harus ada orang lain yang narik kepala kita atau tarik tangan kita keluar dari pasir hisap. Itulah dosa, Bapak Ibu. Dan semakin kita menyadari akan hal ini, maka kita akan semakin bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang ketiga, berbicara tentang pengorbanan Allah yang besar. Bahwa di dalam anugerah ini adalah berbicara tentang pengorbanan Allah yang besar di dalam kehidupan kita, umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6c sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, saya memberikan 2 garis bawah untuk 2 kata, begitu ya, yaitu dari dalam liang kubur dan ke dalam bait-Mu yang kudus. Dari 2 teks ini mau menunjukkan kontras 2 tempat, Bapak Ibu, yaitu dalam liang kubur versus bait Allah yang kudus. Sebetulnya secara implisit, secara tersembunyi sebetulnya Yunus sedang mau menunjukkan bahwa Allah untuk menyelamatkan manusia itu perlu dan Allah juga harus mau. Jadi selain perlu tetapi Allah juga harus mau untuk turun dari bait-Nya yang kudus untuk menyelamatkan kita yang berdosa dari dalam liang kubur. Jadi 2 kontras ini mau menunjukkan bahwa ini loh, ingat loh, kamu tuh orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kamu harusnya ada di dalam liang kubur yang begitu hina itu, tetapi Allah ada di tempat yang begitu kudus, yang begitu mulia, tapi Allah mau turun ke dalam tempat yang begitu hina itu untuk menolong kamu, untuk mengangkat kamu. Jadi di sini berbicara tentang betapa berharganya kita sebagai orang percaya, tetapi yang kedua adalah berbicara tentang betapa seriusnya Allah ketika mau menolong kita. Allah bahkan rela meninggalkan tempatnya yang kudus untuk memberikan pertolongan buat kita. Untuk mengambil kita kembali dari hukuman yang kekal itu. Dari jeratan si iblis itu. Jadi Bapak yang terkasih dalam Tuhan, hal ketiga yang membuat anugerah menjadi kurang berarti dan tidak bisa mengubahkan hidup kita karena kita kurang mengetahui seberapa besar pengorbanan Allah untuk menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengingat akan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa, untuk mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kita akan semakin merasakan betapa besar anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita gak akan main-main lagi dengan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekitar tahun 2018, tepatnya tanggal 23 Juni, ada 12 remaja anggota klub sepak bola di Thailand dan pelatihnya yang terjebak di sebuah gua. Jadi mereka waktu itu habis pertandingan, lalu habis pertandingan itu mereka jalan-jalan, diajak pelatihnya untuk jalan-jalan main masuk ke dalam gua-gua gitu ya di Thailand itu. Jadi mereka masuk pada saat pantai itu sedang surut. Jadi mereka masuk ke dalam gua itu, tetapi ketika mereka lagi ada di dalam gua itu, air pasang naik. Sehingga mereka terjebak di dalam gua yang dipenuhi oleh air. Nah, upaya penyelamatan untuk menyelamatkan 12 remaja dan 1 pelatih itu harus berlangsung selama 3 pekan. Dan Thailand, gambarnya seperti ini Bapak Ibu, nggak tahu jelas atau nggak gambarnya, atau mungkin terlalu kecil begitu ya. Mungkin gambarnya terlalu kecil. Jadi jarak yang harus dilalui adalah gua yang sempit dan kecil itu sekitar sampai 1 kilometer begitu ya, untuk masuk sampai ke tempat di mana para remaja itu mereka sampai ada di titik yang kering gitu ya. Tapi untuk sampai ke situ tuh sekitar 1 kilometer dari permukaan gua gitu. Dan kalau 2 sampai 3 kilometer untuk melintasi itu, untuk masuk ke titik remaja itu. Nah, kalau 2 sampai 3 kilometer jalannya lurus gampang ya Bapak Ibu ya. Tapi 2 sampai 3 kilometer itu lihat celahnya itu sempit, dan celah sempit itu diisi oleh air. Sehingga nggak mudah untuk memberikan pertolongan buat mereka. Jadi mereka harus kayak tim penyelamat itu harus masuk ke tempat air, dalam air yang mereka nggak bisa, itu mereka harus benar-benar nyelam gitu ya. Jadi bukan yang air yang mereka lagi di tengah-tengah terus kehabisan oksigen, mereka keluar napas dulu, nggak bisa gitu ya. Sampai di titik depan itu mereka baru bisa keluar gitu. Dan akhirnya diturunkan tim untuk menyelamatkan ini adalah nggak main-main begitu ya. Untuk membantu operasi ini didatangkan banyak negara yang datang ke Thailand ini memberikan bantuan gitu ya. Dan termasuk operasi ini penuh resiko Bapak Ibu. Untuk masuk ke tempat ini penuh resiko. Jadi harus dikirimin dulu tabung-tabung gas, tabung oksigen, itu bukan tabung gas ya. Tabung oksigen gitu ya, tabung oksigen untuk nanti tabung oksigen itu supaya 12 anak itu dikirimin 12 gitu ya, dibawa satu-satu, diseberangin gitu. Supaya nanti anak itu waktu keluar mereka pakai tabung oksigen itu keluar, dibawa nyelam bareng begitu. Dan ini celahnya sempit sekali. Operasi ini penuh resiko, dan salah satu tim penyelamat yang merupakan ex dari Navy SEAL-nya Thailand, yaitu bernama Saman Kuman, meninggal dunia karena
si Saman Kuman ini kehabisan udara setelah dia mengirim tangki oksigen. Jadi waktu dia ngirim, waktu baliknya nggak selamat gitu ya. Jadi kehabisan oksigen di tengah jalan. Harus berkorban satu orang itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya 12 orang remaja ini dan satu pelatih itu akhirnya semua berhasil diselamatkan tanpa satu pun mati. Korbannya hanya satu Navy SEAL itu tadi, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat aksi penyelamatan ini menunjukkan bahwa nyawa ke-12 anak remaja beserta satu pelatihnya itu begitu berharga. Bahkan saking berharganya, bukan cuma uang, bukan cuma tenaga, bukan cuma waktu yang dikorbankan. Tapi bahkan harus mengorbankan satu nyawa pun itu dilakukan. Aksi ini tetap diperjuangkan. Bukan berarti, oh udah mati satu, aduh bahaya banget ya. Udahlah kita stop ya, udah 3 minggu ini paling di sono udah mati. Begitu ya. Gak berpikir demikian, mereka masih terus berusaha untuk melakukan penyelamatan itu. Sampai semua ini bisa diselamatkan. Harga yang harus dibayar menunjukkan betapa berharganya sesuatu, Bapak Ibu. Dan Allah ketika mau membayar setiap kita untuk membebaskan kita dari penghukuman kekal. Harga yang harus dibayar adalah apa? Allah harus memberikan anaknya untuk mati buat setiap kita. Ini adalah harga yang gak main-main. Tetapi sekaligus menunjukkan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian seharusnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anugerah seharusnya membuat kita hidup lebih bertanggung jawab. Dengan memahami anugerah dengan benar, seharusnya itu juga menolong hidup kita lebih peduli kepada orang lain. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau kita sungguh-sungguh memaknai akan anugerah ini, bahwa di dalam anugerah itu berbicara tentang kita adalah orang-orang berdosa. Di dalam keberdosaan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi ada Allah yang mau menyelamatkan setiap kita. Dan penyelamatan itu gak murah harganya. Allah harus berkorban habis-habisan. Dengan memahami ketiga kebenaran anugerah ini, seharusnya hidup kita sebagai orang percaya akan menjadi hidup yang lebih bertanggung jawab lagi. Kita gak akan sulit diajak untuk pelayanan. Kita gak akan sulit diajak untuk memberi diri kita, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita gak akan cari alasan lagi ketika mungkin Muse begitu ya, di sini mengajak untuk ayo dong aktif pelayanan, ayo dong datang ibadah, masa datang ibadah aja sampai harus diteleponin ya, ayo gak datang ibadah gitu ya. Padahal itu adalah sebagai wujud ucapan syukur kita karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, biarlah doa Yunus ini bisa kita panjatkan tadi yang seperti saya katakan, sebagai doa pribadi, salah satu doa pribadi, alternatif doa pribadi kita di rumah. Setidaknya karena di dalam doa ini kita diingatkan lagi tentang anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi memahami anugerah dengan benar, itu akan menolong kita punya hidup yang lebih bertanggung jawab. Kita bisa lebih peduli lagi kepada orang lain, bahwa orang lain juga harus dapat anugerah itu. Anugerah itu bukan cuma untuk kita diberikan oleh Tuhan, tapi supaya orang lain juga dapat. Karena kita tahu orang lain juga punya masalah dosa yang sama, mereka juga tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dan mereka butuh Allah yang menolong mereka. Sehingga dengan sekali lagi, terus ingat akan 3 kebenaran anugerah ini. Itu akan menolong kita lebih bisa memahami anugerah dengan benar dan anugerah itu bisa mengubahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin.